Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Saudara sekalian, sapaan pagi pada hari ini berdasarkan Injil karangan Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Bunyinya adalah sebagai berikut. Dalam amanat perpisahannya, berkatalah Yesus kepada para murid, "Masih banyak hal harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kalian belum dapat menanggungnya." Tetapi Dia, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, ia takkan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepada kalian hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Daku, sebab ia akan memberitakan kepada kalian apa yang diterimanya dari padaku. Segala sesuatu yang dimiliki Bapa adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara sekalian, itulah Injil pada hari ini. Nah, sebetulnya teks ini ada kaitannya dengan teks yang kemarin, yaitu mengenai bagaimana Yesus menceritakan atau memberitakan mengenai hal-hal yang harus dikatakan sebelum Dia naik ke surga. Dalam teks yang kemarin, Yesus mengatakan bahwa roh kebenaran itu atau roh penghibur itu akan datang, diutus oleh Bapa, oleh karena permintaan Yesus. Roh penghibur itu akan menerangkan mengenai bahwa Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan juga akan penghakiman. Yang dikatakan menginsafkan akan dosa atau pertobatan, yaitu bahwa dunia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Bapa. Sedangkan kebenaran adalah dinyatakan di sana bahwa Yesus akan pergi kepada Bapa. Karena pergi kepada Bapa, maka para rasul tidak akan bisa melihat Dia lagi. Sedangkan soal penghakiman, bahwa dunia ini telah dihakimi. Oleh karena apa? Oleh karena pemberitaan Yesus yang diberikan kepada para muridnya atau para dunia, tapi dunia tidak menerimanya. Dan pada saat ini Yesus melalui teks ini Yesus menyatakan bahwa Roh Kudus itu nanti akan memberitakan segala sesuatu yang diterimanya dari Bapa, bukan dari dirinya sendiri, tetapi apa yang diberitakannya atau diterimanya dari Bapa. Dan apa yang diterima dari Bapa adalah bahwa Yesus itu adalah benar-benar utusannya. Bahkan juga akan menegaskan bahwa apapun yang dimiliki oleh Bapa adalah merupakan milik Yesus sendiri. Dan oleh karena itu Yesus menerangkan bahwa oleh karena dasar itulah maka Yesus menerangkan bahwa apa yang dikatakan oleh Roh Kudus itu akan juga merupakan kata-katanya ataupun pemberitaan mengenai Bapa itu sendiri, atau dengan kata lain juga apa yang diberitakan Yesus, diberitakan Yesus adalah merupakan juga berita-berita yang disampaikan oleh Allah kepada dunia ini. Oleh karena Yesus dengan Allah merupakan satu kesatuan, milik Bapa, miliknya Yesus sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, betulnya berita itu nanti oleh Yesus dikemas di dalam pewartaan mengenai kerajaan Allah. Dan orang harus menerima kerajaan Allah itu. Sedangkan kerajaan Allah yang diberitakan berisikan 3 hal pokok, yaitu mengenai keadilan, mengenai kebenaran, dan juga mengenai cinta persaudaraan. Adil itu nanti dalam pemikiran modern, adil adalah bermuara pada hukum.
atau penghormatan tinggi terhadap hukum. Sedangkan yang namanya benar, selain itu merupakan datang dari Allah sendiri, benar itu adalah muncul dalam sistem-sistem yang lebih transparan, lebih-lebih, dan juga prinsip-prinsip yang lebih akuntabel, dan juga rasional, tidak buat orang bingung. Lalu juga berisikan mengenai cinta persaudaraan, yang bila itu terjadi maka terjadi perdamaian. Sedangkan yang namanya bersaudara itu nanti adalah antara lain menghargai hak asasi manusia, ekualitas antara laki-laki dan perempuan, kehidupan yang lebih demokratis, penghargaan terhadap kebijaksanaan lokal. Saudara-saudara kita yang tidak kurang beruntung, yang kurang mampu, bukan jadi objek tetapi dikuatkan, empowering. Lalu juga mengenai upaya untuk mengusahakan keutuhan alam lingkungan serta juga keutuhannya yang lebih lestari. Bapak Ibu serta saudara sekalian, mungkin dalam konteks saat ini bagaimana kita bersama-sama mengalami situasi yang kurang beruntung dengan adanya wabah corona ini, ya bagaimana kemudian bersama-sama untuk menanggung ini, memperhatikan mereka yang kurang beruntung, mereka yang kena wabah, mereka yang kena dampak upaya wabah ini mengenai kehilangan pekerjaan, tidak bisa bekerja, dan aneka macam hal. Kita bersama-sama untuk saling menjaga, saling membantu, dan juga berbagi apa yang kita punya agar sesama atau kita semua nanti bisa hidup dengan lebih damai, lebih untung, lebih berbahagia. Itu saja yang bisa saya katakan atau saya sampaikan sebagai renungan pada pagi hari ini. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Marilah kita berdoa. Tuhan, melalui Injil pada hari ini Engkau menyapa kami bahwa perlu lebih percaya kepada apa yang dikatakan Yesus. Jadikan Yesus tentu saja ada dalam diri kami melalui Roh Kudus yang mendorong kami, roh penghiburan yang ada dalam diri kami yang mendorong kami untuk lebih percaya, untuk menjadi lebih mendengarkan, lebih perhatikan, lebih juga melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Yesus yang dikemas dalam hukum cinta kasih-Nya yang ada di dalam lingkup pewartaan tentang kerajaan Allah-Nya. Semoga dengan melaksanakan itu semua, maka karsa-Mu, sebagaimana Yesus sering mengatakannya dalam doa Bapa kami, supaya terjadilah kehendak-Mu di surga seperti di dunia ini, atau dengan kata lain, dunia bersuasana surga. Semoga semuanya bisa terjadi pada kami, melalui kami semua yang menjadi murid-murid-Mu ini, sehingga semua orang bisa menikmati apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Itu kami mohon melalui Kristus Tuhan kami. Semoga Tuhan menyertai kita semua, Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin.